Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita hari ini dalam Minggu Kantate 10 Mei 2020, kita akan dengarkan dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal besar yang boleh kita ambil dari khotbah kita, yaitu 1, nyanyian kemenangan. Yang kedua, kemenangan setelah mengalahkan iblis sang musuh. Yang ketiga, sukacita di sorga dan bencana di tempat di mana ada iblis. Dan marilah kita perhatikan dari 3 bagian besar itu. Yang pertama, nyanyian kemenangan dalam hubungannya dengan Minggu Kantate. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tahukah Bapak Ibu apa pekerjaan orang-orang yang diselamatkan nanti di sorga? Adakah kita yang tahu? Dan inilah pekerjaan orang-orang yang diselamatkan nantinya di sorga, yaitu bernyanyi dan bernyanyi bersama dengan malaikat Tuhan untuk memuji-muji Tuhan dengan nyanyian kemenangan. Di sana tidak ada lagi nyanyian duka cita dan tangisan atau ratapan. Semua adalah nyanyian yang penuh dengan sukacita. Dan untuk itulah Yesus telah rela berkorban untuk memenangkan kita. Amin. Makanya saudara-saudari, kalau saudara misalnya belum bisa bernyanyi atau tidak suka bernyanyi lagu-lagu pujian, maka mulai sekarang belajarlah dan biasakanlah bernyanyi pujian atau ikutlah kelompok nyanyian gereja. Kenapa? Ya, agar nanti di sorga tidak usah susah belajar lagi bernyanyi. Karena tadi kan saya katakan bahwa nanti setiap orang yang masuk surga akan bernyanyi kemenangan. Memang orang Kristen hampir dalam segala hal bernyanyi. Coba kita perhatikan, dalam suasana sukacita, ketika senang, saat beruntung atau saat berhasil, selalu bernyanyi. Bahkan saat duka cita, ada acara kematian, sedang mengalami kesulitan atau ketakutan, sedang ragu dan khawatir, atau sedang rindu dan sepi, juga bernyanyi. Bahkan juga di Lapo juga ada yang bernyanyi. Hanya sekarang pertanyaannya, nyanyian apa yang sedang mereka nyanyikan ya Bapak Ibu ya? Ketika ada orang yang depresi, juga dapat disembuhkan dengan nyanyian. Ada anak-anak yang susah tidur, dengan nyanyian dia dapat tidur. Bahkan ada orang yang lebih suka mendengar nyanyian daripada khotbah. Saya teringat dengan ucapan seorang warga jemaat kita di HKI Tanjung Merawang. Saat itu saya sedang menjalani fikar pendeta di sana tahun 1999. Ibu itu adalah Ibu Nyonya Silalahi Boru Panjaitan, seorang anggota PPR, dulu namanya PW, orang tua dari Amang Situa Mario Silalahi. Inang itu berkata,
Saya lebih cepat mengerti maksud Tuhan melalui nyanyian daripada khotbah. Dan mungkin banyak orang yang seperti ibu itu. Dalam epistel kita juga hari ini yang ditulis dalam Ulangan 31 ayat 19 dan ayat 22, bahwa Tuhan meminta kepada Musa agar Musa menulis semua perbuatan Tuhan dan pengalaman bangsa Israel, termasuk pemberontakan bangsa Israel itu, menjadi nyanyian untuk kemudian diajarkan kepada orang Israel sebagai kesaksian. Rupanya Israel juga suka bernyanyi. Ketika mereka selamat dari kejaran Firaun dengan tentara Mesir, dan mereka semua telah menyeberang Laut Merah, apa yang pertama mereka lakukan? Menurut kitab Keluaran pasal 15, di pantai Laut Merah, yang pertama mereka lakukan adalah bernyanyi sambil menari-nari, yang dipimpin oleh Miriam, saudara perempuan Musa. Dan ternyata inilah nyanyian pertama yang dicatat dalam sistematika seluruh Alkitab. Hari ini juga dalam minggu kita kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan tema kita adalah menyanyikan keselamatan dari Tuhan, juga memberitahukan bahwa orang-orang yang menang di sorga kelak akan bernyanyi dengan lagu kemenangan, nyanyian sukacita besar, nyanyian yang nyaring. Yohanes juga menulis dari wahyunya, "Aku mendengar suara yang nyaring di sorga." Demikian syairnya, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya." Dan benar, kalau kita searching di YouTube, syair ini ada lagunya. Dan pertanyaan, apakah maksudnya kata "sekarang telah tiba keselamatan" dalam lagu ini? Apakah maksudnya keselamatan itu sekarang, Minggu 10 Mei 2020 dinyatakan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kata "sekarang" dalam bahasa Yunani adalah Torah, merupakan sesuatu yang sudah dikerjakan sekarang dan akan terjadi nanti. Perkataan ini sama dengan perkataan Yesus disalib kepada orang di sebelah kanannya. Dia berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itu dicatat di dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 43. Dan kita percaya bahwa Yesus juga sekarang telah mengerjakan keselamatan bagi kita semua, yaitu keselamatan yang kekal, agar kita juga dapat menyanyikan nyanyian kemenangan di surga. Jadi hidup kita sekarang dirancang oleh Yesus untuk hidup masa depan, bukan hanya untuk hidup masa kini di dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, kemenangan setelah mengalahkan iblis sang musuh. Pada ayat 11 dikatakan mereka mengalahkan dia, yaitu si iblis. Artinya Bapak Ibu, bahwa kemenangan surgawi terjadi setelah melewati peperangan dan sekaligus mengalahkan musuh, yaitu si pendakwa, yang dalam bahasa Batak disebut pangasuh. Saat itulah si iblis dilemparkan. Artinya juga bahwa kemenangan surgawi diperoleh melalui peperangan yang sangat sengit dan sangat berat antara anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, melawan si iblis. Juga oleh kesetiaan setiap umat percaya mempertahankan imannya. Sama halnya dengan kemerdekaan Indonesia yang dicatat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan tumpah darah para pahlawan kemerdekaan. Dalam ayat 11 ini juga disebut kemenangan itu diperoleh oleh ada 3 hal. Yang bagian A adalah oleh darah anak domba Allah. Inilah yang dimaksudkan dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19.
Yang dikatakan demikian, bahwa kamu telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Bagian B, oleh perkataan kesaksian mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang menang di sorga adalah orang-orang yang mau menyaksikan Tuhan. Jadi setiap kali kita berkhotbah atau menyampaikan satu atau dua ayat Alkitab, atau bercerita tentang pertolongan dan kebenaran Tuhan, atau juga bertutur, berkata dan berbuat yang baik, itu berarti kita telah bersaksi dan sekaligus telah melemahkan iblis. Bagian C yang ditulis dalam ayat 11 dikatakan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dalam sejarah gereja pernah terjadi penyiksaan kepada para pengikut Yesus di berbagai tempat. Juga saat Saulus sebelum berubah menjadi Paulus menyesah para pengikut Tuhan, dan peristiwa itu dicatat dalam Alkitab. Tetapi sekalipun mereka disiksa, didakwa, dipenjara, bahkan ada yang dibakar, mereka tetap setia mengikut Tuhan dan tidak murtad dari imannya. Karena itu Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Dicatat di dalam Markus 8 ayat 34. Karena itu kita juga hendaklah berjuang dalam hidup kita. Saat susah maupun senang, senantiasa setia di dalam iman, sebab upah kita adalah besar di sorga. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, sukacita di sorga dan bencana di tempat di mana iblis berada. Pada akhirnya kita semua akan menuju sorga, sebab di sanalah ada sukacita, dan kelak dunia ini akan kita tinggalkan. Sebab dunia dan laut akan menjadi tempat di mana iblis dilemparkan. Saat itulah dunia dan laut berubah menjadi tempat yang penuh tangisan dan duka, tempat celaka dan bencana. Tetapi kepada semua umat percaya akan diberikan bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru, yaitu surga. Disitulah terdapat segala sukacita dan nyanyian kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari ayat ini kita juga diajar bahwa bila mana kita sedang mengalami derita, didakwa oleh si jahat, tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita untuk selamanya dan ditinggalkan menderita seorang diri. Tuhan akan memberi kekuatan agar kita mampu berjuang dan berperang melawan derita dan si jahat. Juga dalam situasi saat ini di mana COVID-19 atau virus corona telah mengakibatkan banyak dampak negatif dalam kehidupan manusia. Secara khusus dampak negatif terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial. Mungkin banyak lagi dampak negatif, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, kita akan dapat menang. Dan inilah harapan dan doa saya. Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan senantiasa memberikan kesehatan. Amin.